Selamat datang di channel YouTube Jejak Legenda. Kali ini akan dibahas atau diceritakan mengenai kisah legenda ular kepala 7. Bagaimana kisah legenda ular kepala 7 ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Diceritakan bahwa pada zaman dahulu kala di daerah Lebong, Bengkulu, ada sebuah kerajaan bernama Kutai Rukam yang dipimpin oleh Raja Bikau Bermano. Pada suatu ketika, Raja Bikau Bermano hendak melangsungkan upacara perkawinan salah seorang dari 8 putranya yang bernama Gajah Meram dengan Putri Jinggai, seorang putri dari kerajaan Suko Nagari. Pihak istana kerajaan Kutai Rukam kemudian melakukan persiapan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan semeriah mungkin. Pada mulanya, upacara pernikahan berjalan lancar. Namun, pada saat kedua mempelai melakukan prosesi upacara mandi bersama di tempat pemandian di pinggir Danau Tes, terjadi keanehan. Sepasang pengantin tiba-tiba saja menghilang tenggelam di telan danau. Raja Bikau Bermano dan juga permaisuri mendadak cemas, khawatir terjadi sesuatu pada putra dan calon menantunya. Sang raja segera mengutus beberapa hulu balang untuk mencari mereka, lalu kembali ke istana. Para hulu balang segera mencari di sekitar Danau Tes, tapi sepasang pengantin tak juga berhasil ditemukan. Akhirnya, para hulu balang kembali ke istana melapor kepada Baginda Raja. "Maafkan kami, Baginda Raja. Kami tak berhasil menemukan putra mahkota dan Putri Jinggai. Kami tak berhasil menemukan mereka di sekitar Danau Tes," lapor pimpinan hulu balang. "Apa? Kalian tidak berhasil menemukan mereka?" tanya sang raja. Ia jadi panik seketika. "Benar, Baginda Raja. Kami sudah berusaha mencari di sekitar danau, tapi kami tidak berhasil menemukan mereka," ujar pimpinan hulu balang lagi. Dalam keadaan panik, Raja Bikau Bermano kemudian mengumpulkan seluruh penghuni istana. Raja menanyakan, apakah ada di antara mereka yang mengetahui kira-kira kemana perginya Pangeran Gajah Meram dengan Putri Jinggai. "Apakah di antara kalian ada yang tahu di mana kiranya putra dan calon menantuku?" tanya Raja Bikau Bermano. Tak seorang pun ada yang bisa menjawab pertanyaan sang raja. Semua orang hanya bisa terdiam. Suasana menjadi hening. Dalam keheningan tersebut, tiba-tiba seorang orang tua, kerabat Putri Jinggai dari kerajaan Suko Nagari menjawab, "Mohon ampun, Baginda Raja. Salam hormat hamba, dan perkenankan hamba untuk menyampaikan suatu hal," ujar sang orang tua. "Silakan wahai orang tua," jawab sang raja. "Ampun, Baginda Raja. Setahu hamba, putra mahkota dan Putri Jinggai sudah diculik oleh Raja Ular, penguasa makhluk gaib yang berada di bawah Danau Tes. Ular kepala 7 yang sangat sakti. Ular kepala 7 yang sangat licik dan kejam. Dia suka mengganggu manusia yang sedang mandi di Danau Tes," kata si orang tua dengan badan gemetar. Raja Bikau Bermano tambah khawatir akan keselamatan putranya. Maka katanya, "Jikalau hal itu benar adanya, maka kita harus segera menyelamatkan mereka sekarang juga. Kita harus memikirkan cara untuk mengalahkan ular kepala 7 itu," kata Raja Bikau Bermano. "Mohon ampun ayahanda, izinkan Ananda pergi untuk membebaskan Abang Gajah Meram dan calon istrinya," sahut Gajah Merik,
putra bungsu sang raja, memecah keheningan kala itu. Semua yang hadir terkejut karena Pangeran Gajah Merik baru berusia 13 tahun. Tentu saja Raja Bikau Bermano tidak menyetujui permintaan putra bungsunya itu. Ia tidak ingin kehilangan putranya lagi. Akan tetapi Gajah Merik tetap memaksakan kehendaknya. Kepada ayahandanya, ia menceritakan bahwa sejak ia berusia 10 tahun, hampir setiap malam ia bermimpi didatangi oleh seorang kakek yang mengajarinya ilmu kesaktian. Raja Bikau Bermano pun menghela napas panjang. Walau dengan berat hati, ia pun meluluskan permintaan putra bungsunya. "Baiklah putraku tercinta Gajah Merik, engkau boleh pergi ke Danau Tes untuk membebaskan abangmu. Akan tetapi sebelumnya engkau harus terlebih dahulu pergi bertapa di Tepat Topos untuk mendapatkan senjata pusaka yang nanti bisa kau gunakan ketika menghadapi ular kepala 7 yang sakti itu," ujar sang raja. "Baik ayahanda," jawab Gajah Merik. Keesokan harinya, berangkatlah Gajah Merik ke sebuah tempat yang bernama Tepat Topos untuk bertapa. Tempat itu terletak di antara ibu kota kerajaan Sukonagari dengan sebuah kampung bernama Talang Mancang. Gajah Merik bertapa selama 7 hari 7 malam, tidak makan dan juga tidak minum. Di akhir pelaksanaan tapanya, Gajah Merik mendapatkan senjata pusaka berupa sebilah keris dan sehelai selendang. Keris pusaka itu mampu membuat jalan di dalam air sehingga dapat dilewati tanpa harus menyelam. Sementara selendang sakti dapat berubah bentuk menjadi sebuah pedang. Ketika Gajah Merik kembali pulang ke istana dengan membawa kedua senjata pusakanya, di tengah perjalanan ia melihat beberapa prajurit kerajaan yang sedang menjaga daerah perbatasan kerajaan Kutai Rukam dengan kerajaan Sukonagari. Karena tidak ingin terlihat oleh para prajurit, Gajah Merik segera terjun ke dalam sungai air Ketahun menuju Danau Tes sambil memegang keris pusakanya. Gajah Merik merasa heran karena tak sedikit pun ia tersentuh oleh air sungai. Ketika melewati Danau Tes, Gajah Merik tiba-tiba saja mengurungkan niatnya untuk kembali ke istana. Ia berubah pikiran untuk segera mencari Raja Ular Kepala 7. Gajah Merik kemudian menyelam hingga ke dasar danau. Tidak berapa lama, ia pun berhasil menemukan tempat persembunyian Raja Ular Sakti Kepala 7 yang sedang ia cari. Ia melihat sebuah gapura di depan mulut gua besar. Ketika akan memasuki mulut gua, tiba-tiba muncul 2 ekor ular besar menghadang langkahnya. "Hei manusia, kamu ini siapa? Berani-beraninya kamu masuk ke sini," teriak seekor ular. "Namaku Gajah Merik. Aku hendak membebaskan abangku Gajah Meram," jawab Gajah Merik. "Kamu tidak boleh masuk, hai anak muda," ujar sang ular lagi. 2 ekor ular besar itu bersiap-siap mencegat Gajah Merik ketika masuk ke gua. Akan tetapi yang dicegat tetap nekat berusaha untuk menerobos masuk. Maka terjadilah perkelahian yang cukup seru antara Gajah Merik dengan kedua ular tersebut. Setelah beberapa lama bertarung, kedua ular besar tersebut berhasil dikalahkan oleh Gajah Merik. Selanjutnya, Gajah Merik terus menyusuri lorong gua hingga masuk ke dalam. Setiap melewati pintu, ia selalu dihadang oleh 2 ekor ular besar. Namun, Gajah Merik selalu memenangkan pertarungan.
Ketika hendak melewati pintu ketujuh, tiba-tiba Gajah Merik mendengar suara tawa ular terbahak-bahak. Itulah suara si Raja Ular Kepala 7 yang sakti mandraguna. "Hei Raja Ular jelek, keluar kau, hadapi aku kalau berani. Aku Gajah Merik, putra Raja Bikau Bermano dari kerajaan Kutai Rukam. Aku datang untuk membebaskan abangku dan calon istrinya. Lepaskan mereka, atau aku akan hancurkan istanamu," seru Gajah Merik. Mendapat tantangan dari manusia, Raja Ular Kepala 7 mendesis dari tempat persembunyiannya. Desisannya sampai mengeluarkan kepulan asap yang beberapa saat kemudian menjelma menjadi seekor ular besar berkepala 7. "Aku akan membebaskan abangmu, tetapi dengan syarat. Kau harus menghidupkan kembali ular-ular pengawalku yang sudah kau bunuh," ujar sang Raja Ular. "Baik, akan kupenuhi syaratmu. Masih adakah syarat lainnya?" ujar Gajah Merik bertanya kembali. "Kau harus bisa menandingi kesaktianku," ujar sang Raja Ular menantang. Tanpa banyak bicara lagi, dengan kesaktian yang diperoleh dari kakek di dalam mimpinya, Gajah Merik segera mengusap satu persatu mata ular-ular yang telah dibunuhnya. Dalam waktu sekejap, ular-ular tersebut kemudian hidup kembali. Raja Ular terkejut melihat kesaktian Gajah Merik, anak yang di matanya tak lebih dari seorang bocah biasa. Maka berkatalah ia, "Sekarang lawanlah aku, tunjukkanlah kesaktianmu kalau kamu berani." Raja Ular langsung mengibaskan ekornya ke arah Gajah Merik. Gajah Merik yang sudah bersiap segera berkelit dengan lincahnya, sehingga terhindar dari kibasan ekor Raja Ular. Pertarungan sengit pun terjadi. Keduanya silih berganti menyerang dengan mengeluarkan jurus-jurus sakti masing-masing. Perkelahian antara manusia dengan ular besar berkepala 7 itu berjalan seimbang sampai berlangsung 7 hari 7 malam lamanya. Memasuki hari ke-8, Raja Ular mulai kelelahan. Tenaganya nyaris habis terkuras. Gajah Merik segera memanfaatkan kesempatan yang baik tersebut. Ia meningkatkan serangannya hingga akhirnya Raja Ular Sakti tersebut terdesak. Dan di saat Raja Ular Sakti lengah, Gajah Merik segera menusukkan selendangnya yang telah berubah menjadi pedang ke arah perut Raja Ular. "Aduh, sakit!" teriak Raja Ular kesakitan. Gajah Merik mundur beberapa langkah untuk berjaga-jaga. Siapa tahu Raja Ular Sakti hanya berpura-pura dan tiba-tiba kembali menyerangnya. "Kamu memang hebat, bocah. Aku mengaku kalah, aku menyerah," kata sang Raja Ular. "Kalau begitu, bebaskan abangku dan istrinya sekarang juga," perintah Gajah Merik. Kemudian Raja Ular Sakti segera membebaskan Gajah Meram dan Putri Jinggai yang dikurung dalam sebuah ruangan. Adapun sementara itu, di istana Kutai Rukam, Raja Bikau Bermano resah gelisah. Sudah 14 hari Gajah Merik belum juga kembali dari pertapaannya. Beberapa hulu balang segera ia perintahkan untuk menyusul Gajah Merik ke pertapaan Tepat Topos. Tiba-tiba salah seorang hulu balang yang ditugaskan menjaga tempat pemandian di tepi Danau Tes datang dengan tergesa-gesa menyampaikan kabar yang sangat menggembirakan. "Mohon ampun Baginda, kami yang sedang berjaga-jaga di Danau Tes dikejutkan oleh kejadian aneh. Pangeran Gajah Merik tiba-tiba muncul dari dalam danau bersama Pangeran Gajah Meram dan Putri Jinggai. Agaknya setelah selesai bertapa selama 7 hari 7 malam,
Pangeran Gajah Merik langsung menuju ke istana Raja Ular dan berhasil membebaskan Pangeran Gajah Meram dan Putri Jinggai. Hulu Balang menjelaskan dengan rinci. Tidak berapa lama kemudian, Gajah Merik, Gajah Meram, dan Putri Jinggai tiba di istana dikawal beberapa Hulu Balang penjaga Danau Tes. Kedatangan mereka disambut gembira oleh sang raja beserta seluruh keluarga istana. Kabar kembalinya Gajah Meram dan keperkasaan Gajah Merik segera menyebar ke seluruh pelosok negeri. Selanjutnya, sang raja mengadakan pesta selama 7 hari 7 malam. Selanjutnya, setelah pesta usai, sang raja menyerahkan tahta kerajaan Kutai Rukam kepada Gajah Meram. Akan tetapi, Gajah Meram menolak. Ia malah menyarankan kepada ayahandanya untuk menyerahkan tahta kerajaan kepada adiknya, yaitu Gajah Merik. Karena terus didesak oleh ayahandanya, akhirnya Gajah Merik pun bersedia menerima tahta kerajaan Kutai Rukam dengan syarat ia boleh mengangkat Raja Ular Kepala 7 beserta para pengikutnya yang telah ia taklukkan untuk menjadi hulu balang kerajaan Kutai Rukam. Raja Bikau Bermano pun mengabulkan permintaan putra kesayangannya tersebut. Akhirnya, Raja Ular Kepala 7 yang telah ditaklukkannya diangkat menjadi hulu balang kerajaan Kutai Rukam dengan rajanya, yaitu Gajah Merik. Nah, seperti itu kisah legenda Ular Kepala 7, yang mana kisah legenda ini berasal dari Bengkulu. Terima kasih sudah menyimak kisah legenda Ular Kepala 7 ini di channel YouTube Jejak Legenda. Di channel YouTube Jejak Legenda ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya yang ada dan juga berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di cerita lainnya.